Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungannya adalah Tanggung Jawab Individu. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Ini adalah ayat inti renungan kita. Walaupun pasangan yang sudah menikah itu membuat janji untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, namun ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami, bahwa masing-masing memiliki tanggung jawab rohani yang bersifat individualistik. Misalnya, masing-masing secara individu harus bertanggung jawab atas pilihan mereka secara pribadi, sebab masing-masing akan menghadapi pengadilan Allah secara pribadi. Dengan memikul tanggung jawab masing-masing, maka berarti mereka tidak akan pernah saling menyalahkan satu sama lain atau menyalahkan atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka harus bertanggung jawab atas pertumbuhan kerohanian mereka sendiri, sebab tidak seorang pun yang dapat mempercayakan kekuatan kerohaniannya kepada orang lain. Namun sebaliknya, setiap hubungan seseorang dengan Allah dapat bekerja sebagai suatu sumber kekuatan untuk mendorong orang lain. Ada beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut juga termasuk dalam mempertahankan kesucian dari pernikahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam buku Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Alkitab menerangkan dengan jelas kepada kita bahwa pernyataan kasih secara seksual antara suami dan istri adalah suatu rencana dari Tuhan. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus yang menulis buku Ibrani, yang menekankan janganlah mencemarkan perkawinan, serta jangan dengan penuh dosa dan jangan dikotori, maka perkawinan merupakan tempat yang sangat patut dihormati. Disitulah suami dan istri bertemu secara pribadi untuk merayakan kasih mereka satu dengan yang lain. Itulah saat yang kudus bagi kedua-duanya yang dapat dihayati secara mendalam dan menyenangkan. Masing-masing bertanggung jawab untuk mempertahankan kesucian tersebut. Kalau ada suatu pelanggaran, maka orang yang melanggarlah yang bertanggung jawab atas pelanggarannya. Hal ini dikatakan juga oleh Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 18 ayat 20, bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kiranya semua dapat bertanggung jawab atas tindakan yang kita buat secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga untuk lebih setia kepada pasangannya. Tuhan memberkati.